Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Halil Rabbani dengan NIM 10109240 9. Saya dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 24. Jadi di sini saya akan membahas mengenai materi di pertemuan minggu sebelumnya. Tuh. Hmm. Nah, untuk materi yang dibahas itu adalah nah, alat ukur analog arus arah gitu. Nah, untuk yang dibahas itu ada alat ukur analog, voltmeter DC, dan amper DC. Nah, jenis alat ukur analog itu terbagi menjadi 5 gitu. Ada moving coil, moving iron, elektrodinamometer, induction, dan elektrostatik. Moving coil. Nah, moving coil ini paling banyak digunakan itu untuk voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter. Nah, ini biasanya dipakai untuk detektor detektor arus berupa kumparan putar yang sering disebut dengan galvanometer. Tuh, tuh. Eh, tuh. Nah, nah, dia itu terdiri dari magnet, gitu. Magnet kumparan yang dapat berputar dan jarum sebagai petunjuk, gitu. Tuh, cara kerjanya tuh dia bila arus melewati kumparan, dia akan timbul torsi elektromagnet, yaitu kumparan berputar. Nah, torsi ini diimbangi oleh torsi yang dihasilkan oleh restoring spiring. Nah, ini ketiga itu adalah kesetimbangan torsi, itu menuju ke sumber arus, gitu, sumber sudut kumparan, jarum penunjuk, dan skala. Nah, untuk persamaannya itu T sama dengan B kali A kali N. Dengan T adalah torsi, dengan B adalah dapat flux di udara, dan A adalah luas kumparannya, dan N adalah jumlah lilitannya, dan I adalah arusnya. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Nih, itu torsi itu ada dua ya. Itu ada torsi gerak dan torsi lawan gitu. Gitu. Nah, seperti ini nih, contoh jarum penunjuknya nih. Nih. Nah, sifat moving coil nih, sifatnya dinamik. Jadi kecepatan tanggap, redaman, overshoot. Nah, dia faktor yang mempengaruhi gerakan kumparan itu yaitu momen inisial kumparan putar pada sumbu J gitu. Terus dilawan oleh restore spiring dan konstanta redaman. Rendahnya tuh 25 sampai μW di 25 μW sampai dengan 200 μW. Ya, jika dimasukkan arus bolak-balik, dia akan menunjukkan nilai rata-rata, kemudian tidak langsung atau arus bolak-baliknya gitu. Itu gerakannya nih. Nah, cara kerja moving iron. Nah, ini moving iron ya. Itu dia sepasang besi, dia pakai besi itu ditempatkan di dalam kumparan yang tetap gitu. Salah satunya tidak bergerak, sedangkan lainnya bebas bergerak melalui suatu sumbu gitu. Ya, kemudian itu yang kedua itu kombinasi antara atraksi dan tolak menolak. Nah, dua pasang keping-kepingan besi yang terdiri dari kepingan yang diam dan bergerak, bila sudut berputar sum- dan sumbu putarnya adalah kecil, maka susunan ini akan bekerja secara tolak-menolak. Akan tetapi bila sebaliknya itu, bila sudut putar menjadi lebih besar, maka masing-masing besi akan bekerja secara berbeda gitu. Nah, lanjut. Hmm. Elektrodin elektrodinamometer. Nah, seperti ini gambaran, tapi kurang jelas ya di slide. Nah, ini alat ukur ini biasanya digunakan untuk voltmeter dan ampermeter. Nah, di samping itu dengan memodifikasi, maka alat ukur ini dapat juga digunakan untuk pengukuran daya, varmeter dan faktor diameter dan frekuensi.
ke meter. Nah, torsi penyimpangan berbanding lurus, berbanding langsung dengan konstanta kumparan seperti A dan E serta kuat medan B dan arus I. Oh. Kemudian pada alat ukur ini yang menyebabkan torsi penyimpangan adalah kuadrat arus sesaat. Nah, I kuadrat dan terbaca pada skala adalah nilai RMS atau nilai efektifnya. Nah, untuk rumusnya seperti ini, teman-teman. Nah, nanti alat ukur ini dipergunakan untuk arus bolak-balik maupun searah dengan presisi yang baik. Nih. Tapi dalam pemakaian dayanya tinggi jika dibanding dengan tipe termokopel dan besi putar yang memiliki kemampuan presisi yang juga tinggi. Sehingga alat ini juga sekarang lebih apa ya jarang digunakan gitu. Nah, induksi. Nah, jika suatu konduktor ditempatkan dalam medan magnet dari arus bolak-balik, maka arus putar akan dibangkitkan di dalam konduktor tersebut. Medan-medan magnet dari arus-arus putar ini dan arus bolak-balik yang menyebabkannya akan memberikan interaksi yang menyebabkan momen gerak pada konduktor gitu. Elektrostatis. Nah, ini sebagai alat ukur volt untuk arus bolak-balik maupun searah gitu. Jadi untuk cara kerjanya tuh dia bila tegangan V akan diukur, dia ditempatkan antara elektroda yang tetap dan elektroda yang bergerak dari alat ukur ini. Maka elektroda yang bergerak akan mendapatkan suatu momen yang berbanding lurus atau garis berbanding lurus terhadap V2 tergantung dari keadaannya. Dalam kedua keadaan tersebut, maka arah gaya merupakan atraksi yang menuju pada bertambahnya kapasitas dari kondensator yang dibuat oleh kedua elektroda itu. Kemudian lanjut ke voltmeter, voltmeter DC. Nah, penggunaannya nih alat ukur kumparan putar yang pada dasarnya itu alat ukur pengukur arus gitu. Kemudian karena alat-alat putarnya tidak bisa terlalu berat, dengan demikian maka kawat-kawat pengantar dari kumparan tidak bisa terlalu tebal gitu, tidak bisa. Kemudian arus yang dapat dialirkan melalui kumparan dibatasi di bawah 30 miliampere. Dengan demikian, jadi hanya untuk yang lebih kecil dari 30 ampere ini. Terkadang hanya beberapa mikroampere. Konstruksi voltmeter DC. Jadi konstruksinya itu terdiri dari tahanan penggali atau multiplier, tahanan dalam atau dalam galvano, dan arus masukan galvano. Seperti ini, gampang di sampingnya nih. Ini S, G, dan galvanonya. Multiplier itu tahanan untuk mengubah gerakan the arus solval menjadi voltmeter arus arah. Batas, batas selalu ukur. Ini contoh ya, contohnya. Bila suatu tahanan yang mempunyai harga 37,5 kilo ohm dihubungkan secara seri dengan suatu kumparan putar yang mempunyai harga skala maksimal 4 miliampere dan tahanan dasar dalam sebesar 3 ohm, maka dengan Rm sebesar 3 ohm dengan Rs sama dengan 37,5 kilo ohm, maka kita mendapatkan rumus seperti ini. P sama dengan 3 tambah 37,5 dikali dengan 0,004 sehingga menghasilkan 150 volt. Jadi jadi suatu alat pengukur volt dari tipe kumparan putar dengan skala maksimal 150 volt oleh ini contohnya ya, alat ukur ganda. Nah, ini gambar nih contohnya.
Dan ini banyak rumus. Ini rumusnya nih, cari sensitivitas voltmeter nih. S sama dengan 1/I dP kali dengan ohm per V. Nilai ohm per volt gitu. Nilai perbandingan R total sama dengan R total dalam kurung RG ditambah RS terhadap Vmax gitu. Efek pembebanannya, pemasangan itu voltmeter secara paralel akan membuat voltmeter seperti sun akan terjadi drop tegangan. Untuk mengatasinya, voltmeter harus mempunyai nilai ohm per volt yang sangat tinggi. Gitu. Ini contoh soal ya, seperti ini sih. Nah, apa ya? Coba baca ya. Contoh nih, seperti ini. Kita jawab salah satunya ya. A. The voltmeter digunakan untuk menekan di samping dengan sensitivitas 1000 ohm per volt dan 20 ohm per volt. Berapa masing pembacaan masing-masing? Nah, kan 10 kan 50 ya di samping itu. Tegangan sebenarnya pada tahanan 50 kilo ohm. Nah, dibagi aja ohm per 150 ohm dikali 150 volt. 950. Sama aja sih. Nah, ini. Nah, jawabannya kayak gini sih. Cara pengoperasian voltmeter. Nah, ini bisa dibaca ya. Untuk mengoperasikan seperti ini. Periksa popularitas yang benar. Nah, popularitas yang salah itu menyebabkan voltmeter itu menyimpang ke arah berlawanan. Nah, hubungkan voltmeter paralel terhadap rangkaian gitu. Bila menggunakan voltmeter, rangkuman ganda gunakan selalu rangkuman tertinggi dan kemudian turunkan sampai diperoleh pembacaan naik yang baik. Selalu hati-hati terhadap efek pembebanan. Tuh. Dan ampere DC. Nah, konstruksi ampere DC terdiri dari tahanan RS, S, tahanan dalam galva RG, arah masukkan galvano atau G harus masuk ke RS atau IS. Nah, tahanan sound itu tahanan untuk membagi arus yang masuk ke galvanometer. Batas ukur ampere meter DC. Nah, rumusnya seperti ini nih. V sun sama dengan V ukur. Nah, untuk mencari RS-nya itu sama dengan IM dikali RM per IS. IS. Nah, untuk cari IS-nya seperti ini. Nah, seperti inilah. Nah, lanjut ke perbandingan dua jenis ampere batas ukur ganda sederhana. Jadi ada kemungkinan arus masuk galva tanpa melalui sun. Untuk mengatasinya, switch harus yang bertipe make before break. Batas ukur ganda Ayton itu mencegah kemungkinan arus masuk tanpa lewat sun. Tahanan total lebih tinggi gitu. Cara pengoperasian ampere meter itu seperti ini. Jangan sekali menghubungkan ampere meter ke tegangan. Nah, karena tegangannya yang rendah, tahanannya yang rendah, maka akan mengalirkan arus yang tinggi sehingga bisa merusak alat tersebut. Nah, periksa polaritasnya yang tepat. Gitu. Nah, bila menggunakan alat ukur rangkuman ganda, mula-mula gunakan rangkuman yang tinggi. Kemudian turunkan sampai diperoleh defleksi yang sesungguhnya. Begitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kata atau penjelasan saya yang kurang masuk atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.